Oke, kita ulang lagi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno laporan hasil sidang komisi secara resmi tepat pukul 20:45 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka. Salah satu pertemuan para ulama NU merekomendasikan istilah kafir tidak digunakan dalam kehidupan bernegara sebab baik orang muslim maupun non-muslim mempunyai hak yang sama dalam konstitusi. Jadi non-muslim termasuk dalam negara bangsa Indonesia tidak dimasukkan sebagai kafir harbi, kafir muahad, kafir dhimmi, dan kafir musta'man. Tapi istilah yang coba diintroduksi adalah mereka warga negara yang disebut dengan muwatinun. Islam memiliki posisi penting dalam lanskap politik Indonesia, bahkan sejak berdirinya Republik ini. Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno menyitir Islam dalam pidatonya. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan memaafkan. Dengan jumlah pemeluk mayoritas, Islam menjadi faktor penting dalam pembentukan ideologi bangsa. Karena itu, sebagian pendiri bangsa beragama Islam menuntut agar Indonesia menjadi negara Islam. Diskusi keras terjadi pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) jelang proklamasi 17 Agustus 1945. Yang paling kencang adalah debat seputar Piagam Jakarta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 7 kata. Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta dianggap sebagai perwujudan gagasan negara Islam. Meskipun anggota PPKI mayoritas beragama Muslim, mereka menyadari realitas bahwa warga negara non-Muslim juga cukup signifikan. Kiai Wahid Hashim, anggota PPKI dari Nahdlatul Ulama, termasuk yang setuju 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Di mata intelektual muda Nahdlatul Ulama, Ahmad Suedi, sikap Kiai Wahid Hashim itu adalah refleksi dari ideologi Islam inklusif NU. Jadi misalnya dalam perdebatan di awal-awal kemerdekaan pasca PPKI itu memang ada munculnya berbagai ide bentuk negara Islam itu seperti apa. Ada yang mengusulkan kerajaan Islam, raja ya berarti, ada yang republik, ada yang negara Islam, ada yang negara sekuler. Yang kemudian Soekarno menawarkan Pancasila. Tetapi Pancasilanya yang bagaimana? Jadi Wahid Hashim dengan terbuka, dengan ikhlas gitu kira-kira, itu dengan menghapus itu dengan pertimbangan kesatuan Republik Indonesia karena waktu itu terancam pecah. Yang kemudian juga dari perwakilan Muhammadiyah gitu. Nah, siapa yang mufakat saya minta berdiri. Terima kasih. Selain Nahdlatul Ulama, organisasi besar Islam Muhammadiyah juga memiliki wakil di PPKI, yakni Ki Bagus Hadikusumo. Awalnya Ki Bagus adalah salah satu tokoh yang berkeras agar naskah asli Piagam Jakarta dipertahankan. Namun setelah disepakati tanggal 18 Agustus 1945, Muhammadiyah menerima kesepakatan itu. Secara keagamaan, Muhammadiyah membingkai penerimaan atas sistem politik yang ada saat ini dalam konsep Darul Ahdi wa Syahadah atau negara kesepakatan dan persaksian. Najib Burhani, intelektual muda Muhammadiyah menyebut konsep ini menyiratkan bentuk negara Indonesia sudah sesuai dengan substansi perintah untuk menerapkan syariah sebagaimana Nabi Muhammad membangun negara yang multikultural melalui Piagam Madinah.
Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam perumusan sila-sila dari Pancasila, ideologi dari bangsa Indonesia. Dan mereka yang bisa menerima penghapusan 7 kata dari Piagam Jakarta sehingga Pancasila berbentuknya seperti sekarang ini. Itu sama seperti Piagam Madinah. Apa yang disepakati bersama itu adalah bagian yang harus diikuti kayak gitu. Makna syahada itu adalah bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara Islami atau menjadi negara yang non-Islamik, tergantung kepada kita. Bagaimana kemudian kita mengisinya. Jadi konsep tentang Darul Harb dan Darul Islam itu sudah usang. Yang dikembangkan itu adalah bahwa Indonesia itu adalah Darussalam, negara yang damai, sebagai bentuk daripada perjanjian daripada penduduknya dan tempat kita untuk membuktikan amal-amal terbaik atau karya-karya terbaik dari diri kita kepada bangsa ini. Maumere, kota di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Maumere adalah wajah lain Indonesia, karena di sini umat Islam hidup di tengah mayoritas umat Katolik. Maumere adalah gambaran bahwa tidak semua wilayah Indonesia mayoritas beragama Islam. Ini menjadi salah satu alasan kenapa gagasan negara Islam dianggap tidak sesuai bagi Indonesia. Hari Minggu adalah waktu beribadah bagi warga Maumere yang mayoritas beragama Katolik. Di antara umat Katolik yang pergi ke gereja, Minggu pagi ini, Abdul Rashid Wahab berkunjung ke gereja untuk bersilaturahmi. Abdul Rashid Wahab yang akrab dipanggil Abah Rashid juga kerap mengunjungi Uskup Manggarai, Monsieur Edwaldus Martinus Sedu. Kami sudah selalu gitu ya. Abah Rashid adalah tokoh forum kerukunan umat beragama. Forum ini berperan penting dalam relasi antar agama. Di sini, kearifan Bapak Bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan bukan negara agama menemukan relevansi yang nyata. Di Maumere, penyebutan kata kafir tidak digunakan dalam pergaulan antar agama. Kakek, kakak. Ayo. Saya waktu itu secara spontan saya tanya sama Romo Pigjen itu sebagai ketua FKUB. Romo, saya dengar orang Sika dulu, artinya orang Katolik yang di Sika ini, menyebut mereka yang di sebelah timur ini Iwan baru Gentiu. Ya, saya tanya sama Romo, Gentiu itu apa? Itu pada bahasa Portugis. Orang yang belum beragama dan juga animisme, itu Romo jelaskan begitu. Itu disebut Gentiu. Nah, Gentiu itu sama dengan kafir. Ya saya hanya bilang, saya tidak mungkin menyebut pater ini Gentiu. Iya. Hanya Indonesia kita bisa melaksanakan amal Ahlus Sunnah wal Jamaah besar-besaran secara aman. Nggak mungkin. Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Sebagian besar warga Nahdien memperingati Hari Santri Nasional. Peringatan ini menjadi momentum penegasan komitmen santri terhadap sistem politik dan penolakan terhadap gagasan pendirian khilafah. Para santri menolak penggunaan lafaz tauhid sebagai simbol kampanye khilafah. Tulisan tauhid memang kerap digunakan dalam bendera Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang mengusung konsep khalifah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Mending NKRI. Mending NKRI isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada kelihatannya negara Islam isinya menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Isu khilafah adalah gugatan terhadap sistem demokrasi dan bentuk negara kesatuan Indonesia. Agar ketika bendera ini berkibar, maka semuanya di bawah keagungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Banser, organisasi kepemudaan NU, tidak jarang terlibat dalam konfrontasi melawan kampanye khilafah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sikap NU tentang kenegaraan seperti ini tak hanya muncul saat ini, tapi sudah ditegaskan sejak NU didirikan oleh Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Hashim Asy'ari 1926 lalu. Isu soal agama dan nasionalisme kebangsaan tak pernah menjadi persoalan dalam NU. Karena NU sejak awal itu sebenarnya tidak mempermasalahkan Islam dan nasionalisme. Naskah yang saya temukan misalnya 1916 itu adalah Syair Yalal Waton yang dikarang oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu adalah penanaman tentang nasionalisme melawan penjajah. Di dalam Yalal Waton yang pada dasarnya diangkat dari sebuah hadis Hubbul Waton Minal Iman, itu tidak ada kata Muslim Islam di situ. Jadi kita bisa mengatakan bahwa apa yang dibayangkan oleh waton atau bangsa itu adalah bangsa Indonesia, gitu, bangsa yang ada di atas batas Hindia Belanda. Jadi tidak membayangkan bahwa ini ada Islam, ini ada ini. Lagu Yalal Waton yang dimaksud Ahmad Soedi adalah lagu ini. Lagu ini belakangan dinyanyikan pada saat Nahdlatul Ulama menggelar acara. Lagu ini diciptakan oleh pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah tahun 1935. Lagu Yalal Waton membangun semangat warga NU untuk mengikuti prinsip para ulama NU bahwa Islam dan nasionalisme atau rasa cinta tanah air tidak dapat dipisahkan. Saat gagasan khilafah menjadi kontroversi, sebagian tokoh politik Islam menawarkan istilah-istilah lain dalam semangat supremasi Islam. Jangan sampai kita ini, jadi kita itu enggak ekstrem kiri dan ekstrem kanan, maksudnya begini, miumi pertengahan. Ekstrem kanan itu yang hanya Arab semuanya, tidak melihat Indonesia. Yang ekstrem kiri itu Indonesia semuanya, nggak mau lihat Arab, benci sama Arab. Lah kita ini gabungan, kita ini juga merangkul Arab dan merangkul Indonesia. Makanya kita senang dengan nama Masjid Jogo Karyan. Itu miumi banget, miumi banget. Nah, mudah-mudahan ini jadi... Ustadz Zain An-Najah bersama Bahtiar Nasir menolak asosiasi politik Islam dengan ide khilafah semata. Di mata Ustadz Zain, isu khilafah muncul karena peran umat Islam saat ini masih lemah. Namun formalisme khilafah tak harus diwujudkan dalam sistem kenegaraan. Sejarah itu membuktikan sistem itu tidak baku. Khilafah yang ada itu kan kerajaan. Ya, kalau sistem kerajaan, ya sama dengan sistem khilafah. Sistem republik juga sama dengan sistem khilafah. Hanya itu hanya nama. Kita jangan terjebak dengan istilah khilafah. Yang penting Islam itu tegak, mau namanya NKRI besarnya juga boleh, ya. Maunya negara baldatun thayyibatun warabun juga boleh, itu sudah disepakati orang Indonesia. Kalau kita mudah-mudahan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin, semuanya mengamini. Itu sama sistemnya dengan khilafah sebenarnya. Jadi kita jangan terjebak dengan istilah.
Nah, orang-orang sekarang ribut karena istilah kan. Saya kira itu aja. Bagi Ustadz Zain, khilafah mungkin hanya soal istilah. Namun cita-cita supremasi Islam tak redup dalam konteks negara demokrasi seperti saat ini. Jadi dalam sistem demokrasi ini permasalahannya, demokrasi yang diterapkan di Indonesia demokrasi yang mahal banget. Setiap calon pemimpin harus punya dana sekian miliar, sekian triliun. Ya. Dari mana dananya? Calon itu nggak punya uang, dananya dari orang-orang yang kaya ini. Kita tahu sendiri, kalau orang itu terjerat dengan dana, artinya dia didukung dengan dana dari seseorang, otomatis dia tersandera. Jadi ketika memimpin pasti ada namanya politik balas budi. Jadi kayak ada lingkaran setan. Karena saya bayangkan yang memimpin di Indonesia itu akhirnya adalah bukan pemimpin itu, tapi yang memimpin adalah orang yang memberikan dana. Dan itu sudah kelihatan. Nah sekarang ada ide atau ada usulan supaya nanti yang memberikan dana itu umat Islam. Bisa kok umat Islam itu iuran 1 juta kalikan berapa penduduk, itu udah miliaran triliunan kan. Itu kalau bisa mengusung satu pemimpin yang didanai oleh umat Islam selesai. Jadi dia tidak berhutang budi kepada salah satu konglomerat, tapi berhutang budi kepada umat Islam, kepada rakyat. Nah, masuk ke sini bercerita tentang khilafah. Padahal Islam di sini tidak terhubung dengan khilafah. Buktinya apa? Bangsa ini diserang sama Portugis, gak ada yang bela. Makanya para raja itu gelarnya Senopati Engalopo. Gak ada yang bela. 1515 Malaka diserang sama Portugis, apa khalifah turun ke sini? Enggak juga.